Seorang pendaki gunung menemukan 6 mayat manusia di dalam pegunungan. Setiap mayat memiliki kondisi yang berbeda dan sangat aneh. Mayat pertama kehilangan bagian bawah tubuhnya dengan luka yang sangat parah. Di punggungnya ada sayap kupu-kupu biru besar, dan di tangannya diletakkan seekor kupu-kupu biru yang sama. Mayat kedua juga kehilangan bagian bawah tubuhnya. Kedua tangannya dipotong, lalu tangan itu ditanam di dalam semen yang sudah mengeras. Mayat ketiga tubuhnya masih lengkap, tetapi kepalanya terpelintir ke belakang dengan posisi yang tidak normal. Di seluruh tubuhnya terdapat pola-pola misterius yang membuat penampilannya menyeramkan. Mayat keempat juga kehilangan bagian bawah tubuhnya. Wajahnya terlihat aneh dan tubuhnya dipenuhi coretan hitam putih. Mayat kelima digantung di udara dengan tubuh miring dan kedua tangan terbuka seperti sedang mencoba menangkap kupu-kupu yang terbang. Mayat terakhir hanya kehilangan satu kaki, sementara bagian tubuh lainnya masih utuh dan tidak banyak dihiasi apapun. Walaupun semuanya memiliki unsur manusia dan kupu-kupu, keenam mayat itu terlihat sangat berbeda satu sama lain, seolah tidak dibuat dengan konsep yang sama. Tidak lama kemudian, polisi mengetahui bahwa keenam korban adalah siswa SMA laki-laki. Kasus ini langsung menjadi heboh di seluruh Jepang dan mendapat perhatian besar dari masyarakat. Saat polisi sedang melakukan penyelidikan besar-besaran, tiba-tiba seorang pria datang ke kantor polisi dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Awalnya polisi mengira ia hanya bercanda, karena salah satu korban ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Namun, setelah pria itu menjelaskan detail-detail pembunuhan yang hanya diketahui pelaku, polisi mulai percaya. Mereka marah dan bertanya mengapa ia tega membunuh para remaja yang tidak bersalah, termasuk anaknya sendiri. Anehnya, pria itu tidak terlihat takut ataupun menyesal. Tatapannya justru penuh kegilaan dan obsesi. Ia mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi menciptakan karya seni yang sempurna. Pria itu lalu mulai menceritakan masa lalunya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Shiro. Shiro lahir di keluarga seniman. Ayahnya adalah seorang pelukis terkenal, dan sejak kecil ia juga menyukai dunia seni. Saat berusia 6 tahun, Shiro pertama kali melihat kupu-kupu dan langsung menjadi sangat terobsesi. Baginya, kupu-kupu adalah makhluk paling indah di dunia. Namun setiap kupu-kupu yang ia tangkap selalu mati tidak lama setelah dibawa pulang. Karena itu, Shiro menguburkan kupu-kupu tersebut dengan rapi sampai halaman rumahnya penuh dengan kuburan kupu-kupu. Ayahnya kemudian menyadari bakat dan obsesi Shiro terhadap kupu-kupu. Ia lalu mengajari Shiro cara membuat spesimen kupu-kupu agar keindahannya bisa bertahan lebih lama. Dari situ, Shiro mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya memiliki keinginan untuk membuat spesimen manusia. Tetapi hal itu dianggap tidak bermoral dan ditolak masyarakat. Karena itu, ayahnya memilih menyalurkan ketertarikannya pada keindahan tubuh manusia lewat lukisan. Meski begitu, obsesi sang ayah tidak pernah benar-benar hilang. Sedikit demi sedikit, ia menanamkan pemikiran itu kepada Shiro. Ayahnya mengatakan bahwa langkah pertama membuat spesimen adalah membunuh kupu-kupu dengan hati-hati menggunakan tangan sendiri, supaya keindahannya tetap terjaga pada kondisi terbaiknya. Setelah itu, tubuh kupu-kupu disuntik bahan pengawet agar bentuknya bisa bertahan lama. Sejak saat itu, Shiro menjadi semakin terobsesi pada kupu-kupu. Ia mulai penasaran bagaimana kupu-kupu melihat dunia. Menurutnya, kupu-kupu bisa melihat 5 warna utama, berbeda dengan manusia biasa. Karena pemikiran itu, Shiro mulai melukis dunia berdasarkan imajinasinya tentang cara kupu-kupu melihat warna. Ayahnya sangat memuji lukisan-lukisan tersebut, dan pujian itu membuat obsesi Shiro semakin kuat. Namun saat itu, Shiro belum sampai menjadi pembunuh yang mengubah manusia menjadi spesimen kupu-kupu. Semua mulai berubah ketika ia bertemu seorang gadis bernama Rumi, orang yang paling penting dalam hidupnya. Shiro bahkan memanggilnya Ratu Kupu-kupu. Rumi adalah anak dari salah satu klien ayah Shiro. Saat itu, Ibu Rumi sedang sakit parah. Ayah Shiro diminta melukis potret Ibu Rumi. Tetapi setelah lukisan selesai, Rumi menangis dan berkata bahwa ibunya sebenarnya jauh lebih cantik daripada yang terlihat di lukisan. Shiro kemudian mencoba menghiburnya dengan mengajak Rumi ke tempat rahasianya. Di sana, Shiro mengetahui bahwa Rumi memiliki kemampuan langka bernama Tetrachromatic Vision, yaitu kemampuan melihat lebih banyak warna dibanding orang biasa.
Karena itulah, Rumi juga memiliki ketertarikan khusus pada kupu-kupu. Saat Rumi melihat lukisan buatan Shiro yang menggambarkan dunia dari sudut pandang kupu-kupu, ia langsung menyukainya dan meminta lukisan itu untuk dimiliki. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat dekat karena merasa saling mengerti satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Ibu Rumi meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, ayah Shiro juga meninggal akibat kecelakaan. Setelah kejadian tersebut, mereka kehilangan kontak selama bertahun-tahun. Ketika Shiro berusia 30 tahun, ia menerima surat dari Amerika Serikat. Ternyata, Rumi sekarang sudah menjadi pelukis terkenal karena kemampuan penglihatannya yang luar biasa. Walaupun kehidupan mereka sudah sangat berbeda, hubungan mereka kembali dekat. Mereka masing-masing sempat menikah dan memiliki anak, tetapi kemudian sama-sama kehilangan pasangan hidup mereka. Setelah itu, selama hampir 20 tahun, mereka menjadi tempat saling mendukung dan bergantung secara emosional. Sebulan sebelum kejadian, Rumi menghubungi Shiro dan memberitahu bahwa ia akan mengadakan perkemahan seni untuk siswa SMA berbakat dari seluruh Jepang. Ia juga mengundang putra Shiro, Itaru. Acara itu diadakan di villa pegunungan milik Rumi yang baru dibeli di kampung halaman Shiro. Karena percaya pada sahabat lamanya, Shiro langsung menyetujui ajakan tersebut. Saat hari perkemahan tiba, 5 peserta lain sudah datang lebih dulu. Mereka semua memiliki bakat seni dan semangat yang tinggi. Setelah semua berkumpul di rumah, Rumi memberikan tugas kepada 5 peserta selain Itaru. Mereka diminta melukis potret putri Rumi, Anna, dalam waktu 10 hari. Rumi mengatakan bahwa pemenangnya akan dipilih menjadi penerusnya. Semua orang langsung terkejut dan antusias, karena Rumi adalah seniman terkenal dunia. Menjadi murid pilihannya dianggap bisa membawa masa depan yang sukses. Para remaja itu pun menjadi sangat bersemangat. Sementara itu, Shiro dan Rumi berbicara berdua. Shiro mengaku iri kepada Rumi karena merasa dirinya tidak memiliki bakat sehebat Rumi. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa melihat dunia seperti cara Rumi melihatnya, ataupun memahami kupu-kupu seperti Rumi. Namun, Rumi mengatakan bahwa apa yang ia lihat dan rasakan jauh lebih indah daripada kupu-kupu itu sendiri. Mendengar itu, cara pandang Shiro langsung berubah. Di matanya, para remaja tersebut seolah memiliki sayap kupu-kupu. Saat mendengar pengakuan itu, polisi sangat marah dan menyebut Shiro sebagai monster karena tega membunuh anaknya sendiri. Tetapi Shiro tetap tenang. Ia malah bertanya kepada polisi apakah mereka pernah memakan daging wagyu berkualitas tinggi. Menurut Shiro, seni dan makanan mewah memiliki kemiripan. Daging biasa dan wagyu sama-sama daging, tetapi seseorang tidak akan benar-benar memahami perbedaannya sebelum mencicipinya sendiri. Shiro percaya bahwa hanya dirinya yang bisa memahami karya seni tersebut. Ia juga yakin para korban telah pergi ke tempat yang ia sebut sebagai kerajaan kupu-kupu. Shiro kemudian menjelaskan bahwa awalnya ia tidak berniat membunuh mereka. Bagaimanapun, para remaja itu adalah tamu undangan Rumi dan calon penerus yang dipilihnya. Namun tiba-tiba Rumi jatuh sakit parah, penyakit yang sama seperti yang pernah diderita ibunya. Dokter mengatakan penyakit itu tidak bisa disembuhkan dan hidup Rumi diperkirakan tinggal kurang dari 1 bulan. Karena itu, perkemahan seni tersebut akhirnya dibatalkan. Shiro mencoba melupakan semuanya dan menyuruh para remaja itu pulang. Namun setelah kembali ke rumah, ia terus merasa kosong dan gelisah. Pada akhirnya, ia menyerah pada obsesinya sendiri. Ia mulai diam-diam mengamati para remaja tersebut dan mencatat kepribadian mereka untuk dijadikan karya seni. Dalam pikirannya, hanya 1 orang yang pantas menjadi penerus Rumi, sementara yang lain akan dijadikan spesimen. Remaja pertama menyukai warna biru dan kupu-kupu morfo biru. Karena itu, Shiro membuat karya dengan tema kupu-kupu morfo biru. Remaja kedua menyukai grafiti dan terlihat kasar di mata orang lain. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengekspresikan dirinya. Shiro menghubungkannya dengan kupu-kupu pansi yang memiliki warna mencolok untuk menakuti musuh, meskipun sebenarnya tidak berbahaya. Remaja ketiga menyukai tari dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Shiro merasa ia mirip kupu-kupu Red Admiral yang memiliki pola berani dan mencolok. Remaja keempat buta warna, tetapi tetap mencintai seni dan memilih membuat lukisan hitam putih.
Shiro mengaitkannya dengan kupu-kupu cabbage white yang dapat melihat warna ultraviolet yang tidak bisa dilihat manusia. Remaja kelima adalah seorang ilustrator dengan gaya unik yang mendapat banyak pujian sekaligus kritik. Shiro menganggapnya seperti kupu-kupu monark yang indah tetapi sering menarik perhatian dan menimbulkan konflik. Shiro menjelaskan semua konsep karya seni itu kepada polisi, tetapi ia sama sekali tidak membahas karya keenam yang berkaitan dengan anaknya sendiri, Itaru. Kemudian, Shiro mengaku bahwa ia mencampurkan obat tidur ke minuman para korban hingga mereka tertidur, lalu membunuh mereka menggunakan racun. Untuk karya pertama, Shiro memotong bagian bawah tubuh anak laki-laki itu. Ia menggunakan campuran logam untuk menciptakan warna biru yang mirip sayap kupu-kupu morfo biru, lalu menambahkan bubuk logam agar terlihat seperti sisik pada sayap kupu-kupu tersebut. Karya kedua lebih rumit. Shiro harus membuat dinding beton terlebih dahulu, lalu menanam tubuh anak itu di dalamnya. Tujuannya adalah meniru proses saat kepompong pecah dan kupu-kupu dewasa keluar dari kokon. Untuk karya ketiga, ia memutar leher anak itu sampai 180 derajat, lalu melukis pola merah di punggungnya. Karya ini dibuat untuk meniru kupu-kupu Red Admiral dan menciptakan kesan seolah-olah sayap sedang tumbuh dari punggungnya. Pada karya keempat, ia mengangkat kedua tangan mayat ke atas dan menggabungkannya dengan mata tertutup serta pose tertentu agar terlihat indah dan misterius. Karya kelima dibuat dengan cara yang hampir sama dengan karya sebelumnya. Saat Shiro sedang menjelaskan semua perbuatannya, polisi tiba-tiba menyela. Menurut penjelasan Shiro, keenam korban seharusnya dibunuh pada waktu yang sama. Namun, hasil penyelidikan polisi menunjukkan hal yang berbeda. Putranya sendiri, Itaru, ternyata meninggal sekitar 1 minggu setelah korban lainnya. Karena itu, polisi mulai curiga bahwa sebenarnya Shiro tidak berniat membunuh anaknya sejak awal, atau ada sesuatu yang berubah selama kejadian berlangsung. Polisi pun meminta penjelasan yang jelas. Setelah diam beberapa saat, Shiro akhirnya menjelaskan alasannya membunuh putranya sendiri. Ia mengatakan bahwa karya itu adalah karya paling sempurna dan paling ia banggakan sepanjang hidupnya. Inspirasi karya tersebut berasal dari 2 jenis kupu-kupu langka, yaitu kupu-kupu swallowtail Taiwan dan swallowtail zamrud beracun. Menurut Shiro, putranya adalah gabungan sempurna dari kedua kupu-kupu itu. Bertahun-tahun sebelumnya, Shiro pernah membawa anaknya ke Taiwan untuk menangkap kupu-kupu swallowtail Taiwan dan menjadikannya spesimen. Saat melihat senyum polos anaknya waktu itu, hati Shiro tersentuh untuk pertama kalinya. Kemudian, ketika membawa putranya ke perkemahan seni milik Rumi, mereka bertemu 5 remaja lainnya. Disitulah keinginan gelap dalam diri Shiro mulai muncul kembali dan semakin tidak terkendali sampai akhirnya menguasai pikirannya. Pada akhirnya, ia menjadikan kelima remaja itu sebagai spesimen manusia. Saat itu, Shiro merasakan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti telah mencapai puncak dunia seni. Perasaan itu membuatnya percaya bahwa dirinya akhirnya menemukan arti hidup yang sebenarnya. Namun, rasa puas itu tidak bertahan lama. Tidak lama kemudian, ia justru merasa semakin kosong. Ia mulai ingin menciptakan lebih banyak spesimen manusia yang menurutnya indah. Tetapi setelah mengetahui bahwa ada puluhan ribu spesies kupu-kupu di dunia dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun, Shiro mulai merasa putus asa. Ia sadar bahwa jika ingin mengubah semuanya menjadi karya seni, ia akan membutuhkan puluhan ribu korban manusia. Bahkan begitu pun, ia masih tidak yakin apakah rasa kosong di hatinya akan hilang. Dalam keadaan bingung, ia pulang ke rumah. Saat melihat putranya, Shiro merasa seolah melihat bayangan 2 sayap kupu-kupu yang menyatu pada tubuh anaknya. Tiba-tiba, ia mendapat inspirasi dan menganggapnya sebagai tanda takdir. Seminggu setelah menyelesaikan 5 karya sebelumnya, Shiro memutuskan menjadikan putranya sendiri sebagai karya seni baru. Suatu malam, saat makan bersama, Shiro bertanya dengan tenang kepada anaknya, "Kalau kamu diibaratkan sebagai kupu-kupu, kamu ingin menjadi kupu-kupu seperti apa?" Namun, putranya tidak menjawab serius dan malah mengingat perjalanan mereka ke Taiwan. Ia berkata bahwa dirinya masih ingat rasa jus nanas di sana dan ingin meminumnya lagi saat ulang tahunnya nanti.
Setelah itu, mereka berbicara panjang tentang kenangan perjalanan tersebut. Seandainya tragedi setelah itu tidak terjadi, mungkin ayah dan anak itu masih bisa hidup bahagia bersama. Seiring Shiro terus bercerita, polisi akhirnya memahami motif pembunuhan dan bagaimana kejahatan itu dilakukan. Kasusnya pun segera masuk ke tahap penentuan hukuman di pengadilan. Namun, tiba-tiba Shiro menghentikan polisi. Ia tidak memohon ampun atau meminta hukuman diringankan. Sebaliknya, ia justru meminta dihukum seberat mungkin, bahkan jika harus dijatuhi hukuman mati. Polisi merasa permintaan itu sangat aneh, tetapi mereka tetap menjalankan prosedur dan menahan Shiro di penjara. Tidak lama kemudian, fakta mengejutkan terungkap. Ternyata, Shiro bukan pelaku sebenarnya. Semua pengakuannya hanyalah usaha untuk menanggung kesalahan orang lain. Dalang sebenarnya justru adalah putranya sendiri, Itaru. Sejak lama, Itaru sudah memiliki pemikiran mengerikan tentang membuat spesimen manusia. Semua bermula saat ia masih kecil dan tanpa sengaja melihat kakeknya mengumumkan ide gilanya tentang spesimen manusia dalam sebuah konferensi pers. Ide itu mendapat penolakan keras dari masyarakat. Namun, bagi Itaru, kakeknya justru terlihat seperti seseorang yang menunjukkan tujuan hidup kepadanya. Sejak saat itu, ia bertekad mewujudkan impian sang kakek yang belum tercapai. Karena itulah, Itaru selama ini menyembunyikan semuanya dari ayahnya. Kesempatan akhirnya datang ketika ayahnya mengajaknya ke perkemahan seni milik Rumi. Sebelum berangkat, Itaru mencari banyak informasi tentang Rumi, seorang seniman terkenal di Amerika yang dikenal karena gaya seni dan penggunaan warnanya yang unik. Awalnya, Itaru hanya ingin belajar seni dari Rumi. Namun, saat tiba di perkemahan, ia terkejut melihat 5 remaja lain yang sangat berbakat. Saat itu, ia mulai merasa bahwa tempat tersebut bukan sekadar perkemahan seni biasa. Tidak lama kemudian, Rumi mengumumkan bahwa ia akan memilih salah satu dari mereka sebagai penerusnya. Mendengar itu, ambisi besar mulai tumbuh dalam diri Itaru. Tetapi ia segera menyadari bahwa kemampuannya masih kalah jauh dibanding 5 remaja lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki gaya seni yang unik, seperti berbagai jenis kupu-kupu yang berbeda. Sementara itu, Itaru merasa dirinya hanyalah pelukis biasa tanpa ciri khas. Perasaan kecewa dan rendah diri pun memenuhi hatinya. Suatu hari, tanpa sengaja ia masuk ke studio lama milik kakeknya dan menemukan sebuah potret tua yang penuh debu. Dari situ, ia mengetahui bahwa wanita dalam lukisan itu adalah Ibu Rumi. Wanita itu menyambutnya dengan ramah dan mulai bercerita tentang kakek serta ayahnya. Ia juga menunjukkan sebuah lukisan yang dibuat Shiro saat masih kecil, lalu mengatakan bahwa lukisan itulah yang dulu memberinya keberanian untuk terus melanjutkan hidup. Wanita itu kemudian memberi semangat kepada Itaru agar berani menunjukkan dunia menurut cara pandangnya sendiri. Dari situlah Itaru merasa mendapatkan pencerahan. Ia akhirnya merasa menemukan cara untuk menciptakan gaya seninya sendiri. Menurut Itaru, ada perasaan dan keindahan yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, melainkan hanya bisa dipahami lewat mata ketiga jiwa. Karena pemikiran itu, ia memutuskan membuat karya seni sempurna dengan tema spesimen manusia. Beberapa waktu kemudian, ia mengetahui bahwa Rumi berencana mengadakan pameran seni unik di pegunungan. Dalam pameran itu, beberapa kotak kaca besar akan ditempatkan di tengah hutan untuk memamerkan karya seni, sehingga keindahan alam dan seni manusia bisa menyatu. Saat melihat rencana tersebut, Itaru langsung mendapatkan ide. Ia mulai berpikir untuk mengurung para remaja lain di dalam kotak-kotak kaca itu. Setelah ide itu muncul, Itaru tidak bisa lagi menghilangkannya dari pikirannya. Ia mencoba melupakan semuanya dengan melukis, tetapi tidak berhasil. Setiap kali melihat 5 remaja lainnya, ia merasa seolah melihat sayap kupu-kupu di belakang mereka. Halusinasi itu semakin kuat dari hari ke hari. Setelah mengalami pergulatan batin yang berat, Itaru akhirnya mengambil keputusan. Dalam pikirannya, kelima remaja itu bukan lagi manusia, melainkan kupu-kupu yang sedang keluar dari kepompong. Ia ingin menunjukkan keindahan tersebut kepada dunia dengan caranya sendiri. Ia kemudian mencampurkan obat tidur ke dalam jus hingga mereka pingsan, lalu menjadikan mereka karya seni.
Namun, setelah itu, ayahnya menemukan file di komputer Itaru yang berisi rencana lengkap tentang spesimen manusia. Awalnya Shiro mengira semua itu hanya cerita fiksi yang dibuat anaknya karena tekanan mental, dan foto-fotonya hanyalah gambar buatan AI. Tetapi ketika masuk ke ruang gelap untuk mencuci film foto, Shiro menemukan gambar-gambar yang ternyata jauh lebih mengerikan dan benar-benar nyata. Semua harapan Shiro langsung hancur. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto-foto itu dan dipenuhi rasa takut. Ia segera pergi ke hutan, lalu menemukan 5 mayat yang sudah tidak bernyawa. Kakinya langsung lemas dan ia muntah di tempat. Saat itu, Shiro akhirnya sadar bahwa putranya sudah lama kehilangan kewarasannya. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, Shiro membaca catatan rinci milik Itaru tentang kelima korban. Di dalamnya terdapat informasi lengkap tentang kepribadian, masa lalu, dan latar belakang keluarga mereka. Semua telah diselidiki dengan sangat teliti oleh anaknya. Korban pertama terlihat lembut dari luar, tetapi sebenarnya memiliki sifat obsesif dan kejam. Ia sangat terobsesi dengan warna biru sampai pernah marah besar kepada seorang tunawisma yang memakai tenda biru, lalu membakar tenda tersebut. Korban kedua terlihat berbakat dalam seni grafiti, tetapi sebenarnya adalah pecandu narkoba. Banyak karya seninya dibuat saat berada dalam pengaruh obat-obatan. Korban ketiga, pemuda yang suka menari di depan lukisan, dulunya adalah bintang terkenal di Jepang sebelum menghilang dari dunia hiburan. Korban keempat mengalami buta warna sejak kecil dan memiliki trauma berat karena berbagai kejadian tragis dalam hidupnya. Korban kelima menggunakan koran sebagai media seninya, tetapi sengaja membuat karya kontroversial karena menikmati perhatian dan kekacauan yang muncul setelahnya. Itaru kemudian memilih tema yang paling cocok untuk setiap korban dan menyusun rencana pembunuhan berdasarkan kepribadian mereka masing-masing. Setelah membuat mereka pingsan, ia menyimpan tubuh para korban di lemari pendingin agar tidak membusuk sebelum semua karya seni itu selesai dibuat. Di halaman terakhir catatannya, Itaru menulis permintaan maaf kepada ayahnya. Orang yang paling membuatnya merasa bersalah ternyata adalah Shiro sendiri. Malam itu, Itaru memasakkan makan malam khusus untuk ayahnya. Saat mereka berbincang santai, pembicaraan kembali membahas tentang kupu-kupu. Di saat itulah, Shiro menanyakan kupu-kupu apa yang paling menggambarkan diri putranya. Sekarang, Shiro akhirnya memahami alasan Itaru mengatakan bahwa dirinya seperti kupu-kupu swallowtail zamrud beracun. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Shiro melihat putranya sedang bersiap pergi ke tempat bimbingan belajar. Ia hanya memberi beberapa pesan singkat, lalu membiarkannya pergi. Shiro sendiri tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan tentang anaknya. Saat itu, Shiro merasa seolah melihat bayangan kedua orang tuanya. Bayangan tersebut mengingatkannya pada masa kecilnya, dan seakan menyuruhnya bertanggung jawab sebagai seorang ayah, sekaligus menanggung dosa yang telah dilakukan putranya. Sebenarnya, semua itu hanyalah gambaran dari isi hati Shiro sendiri. Dalam hatinya, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Shiro kemudian masuk ke studio milik putranya. Perhatiannya langsung tertuju pada karya terbaru Itaru. Itu adalah lukisan yang terinspirasi dari kenangan masa kecilnya tentang kupu-kupu, seperti gambaran kerajaan kupu-kupu di dalam hatinya. Di atas meja, Shiro juga menemukan desain baru untuk spesimen manusia. Dalam catatan itu, tertulis jelas bahwa Itaru berencana menjadikan Putri Rumi, Anna, sebagai korban berikutnya. Bahkan tanggal pelaksanaannya sudah ditentukan. Obat tidur yang akan digunakan juga sudah disimpan di laci meja. Saat itulah Shiro akhirnya mengambil keputusan. Walaupun ia ingin menanggung semua kesalahan putranya, ia sadar tidak bisa membiarkan anaknya terus bebas dan membahayakan orang lain. Karena itu, Shiro memutuskan untuk membunuh putranya sendiri demi menghentikan tragedi yang lebih besar. Namun setelah itu, kejadian kembali berubah dengan cara yang tidak terduga. 3 tahun setelah Shiro menyerahkan diri, ia tiba-tiba menerima surat dari Anna. Bersama surat itu, ada sebuah lukisan yang dibuat langsung oleh Itaru. Tidak lama kemudian, Anna datang mengunjungi Shiro di penjara. Ia memberitahu bahwa Rumi sudah meninggal karena sakit parah 3 tahun sebelumnya. Sebelum meninggal, orang yang paling sering dipikirkan Rumi tetaplah Shiro.
Namun, tiba-tiba Shiro bertanya kepada Anna apakah seluruh warisan Rumi sekarang menjadi miliknya. Setelah Anna menjawab iya, tatapan Shiro langsung berubah serius, seolah ia baru menyadari sesuatu yang penting. Shiro kemudian mulai menceritakan keraguannya selama 3 tahun terakhir. Ia selalu merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal dari kejadian masa lalu. Ia tidak percaya putranya bisa tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Walaupun catatan Itaru berisi alasan dan rencana yang sangat rinci, bagi Shiro semua itu terasa dipaksakan dan tidak cocok dengan sifat asli anaknya. Setelah menerima lukisan kiriman Anna beberapa hari sebelumnya, Shiro akhirnya merasa memahami kebenaran yang sebenarnya. Ia lalu bertanya kepada Anna tentang nama 2 jenis kupu-kupu yang ada di dalam lukisan tersebut. Tanpa diduga, Anna bisa menjawab dengan benar karena sebelumnya ia pernah membaca kesaksian Shiro di kantor polisi. Namun, pertanyaan berikutnya membuat Anna langsung terdiam karena ia tidak tahu jawabannya. Shiro menjelaskan bahwa setelah lama memikirkan semuanya di penjara, ia yakin putranya sebenarnya bukan kupu-kupu swallowtail zamrud beracun, melainkan kupu-kupu swallowtail Taiwan yang hanya meniru kupu-kupu beracun tersebut. Artinya, menurut Shiro, Itaru hanyalah peniru yang sengaja berpura-pura menjadi pelaku utama. Mendengar itu, senyum Anna langsung hilang. Shiro tampaknya sudah memperkirakan reaksi tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah dijatuhi hukuman mati, dan sebelum meninggal, ia ingin mengetahui kebenaran tentang putranya. Ia ingin tahu alasan Itaru berpura-pura menjadi pelaku utama. Setelah lama ragu, Anna akhirnya mulai menceritakan semuanya. Anna mengaku bahwa selama hidupnya, ia selalu merasa hidup di bawah bayang-bayang ibunya. Rumi adalah seniman terkenal yang lahir dengan kemampuan langka bernama tetrakromasi, yaitu kemampuan melihat lebih banyak warna dibanding orang biasa. Sayangnya, Anna tidak mewarisi kemampuan itu. Setiap kali ibunya membahas kemampuan tersebut, Anna merasa bisa melihat kekecewaan di mata Rumi. Tatapan itu sangat menyakitkan baginya. Suatu hari, Rumi mengumumkan bahwa ia akan memilih seorang penerus dari beberapa remaja lain. Mendengar itu, hati Anna hampir hancur. Ia adalah anak kandung Rumi sendiri, tetapi malah tidak dianggap cukup layak untuk menjadi penerus ibunya. Sejak saat itu, kebencian besar mulai tumbuh dalam diri Anna terhadap para peserta lainnya. Bahkan, jika Rumi tidak mengatakan bahwa Itaru hanya akan menjadi juri dan bukan peserta, Anna mungkin juga akan membunuhnya. Setelah mencoba menenangkan diri, Anna akhirnya mendapatkan ide yang mengerikan. Ia berpikir bahwa jika semua peserta dibunuh, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa memperebutkan warisan ibunya. Ketika Rumi kembali ke Amerika untuk menjalani pengobatan, Anna secara sukarela memilih tinggal di rumah. Namun sebenarnya, saat itu ia mulai menjalankan rencana pembunuhannya. Ia ingin mengubah para korban menjadi karya seni untuk membuktikan kepada ibunya bahwa dirinya juga memiliki kemampuan yang hebat. Anna membuat 6 gelas anggur nanas dan diam-diam mencampurkan obat tidur ke dalam semuanya. Setelah semua orang pingsan, ia menyuntikkan racun kepada mereka satu persatu. Semua korban meninggal kecuali Itaru. Setelah itu, Anna menyeret mayat-mayat tersebut ke ruang pemotongan yang sudah ia siapkan. Ia mengambil kapak dan bersiap membuat karya seni yang menurutnya sempurna. Namun, Anna tidak menyangka bahwa Itaru bangun lebih cepat dari yang ia kira dan mengikuti suara ke ruang bawah tanah. Di sana, ia melihat Anna sedang memotong tubuh para korban. Reaksi Itaru ternyata jauh di luar dugaan Anna. Anna menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi seni. Sebenarnya, ia masih ragu apakah harus membunuh Itaru juga atau tidak. Tetapi tiba-tiba, Itaru justru menawarkan diri untuk membantu. Alasannya sederhana tetapi mengerikan. Menurut Itaru, tubuh para korban terlalu indah jika dipotong secara sembarangan. Sejak saat itu, Itaru ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Awalnya ia hanya menjadi saksi, tetapi kemudian berubah menjadi membantu pembunuhan itu. 5 spesimen manusia yang ditemukan sebenarnya adalah karya yang dirancang oleh Anna. Mereka kemudian bekerja sama membuat dinding beton, melukis tubuh para korban, dan menciptakan karya seni mengerikan sesuai imajinasi Anna. Tugas mereka terbagi dengan jelas, sehingga semua karya bisa selesai dengan cepat. Namun, setelah semua karya dipasang di hutan, Anna tiba-tiba mengalami tekanan emosional yang berat.
Ia akhirnya menyadari betapa mengerikannya perbuatan yang telah ia lakukan hanya karena rasa iri. Sebaliknya, Itaru terlihat tidak peduli sama sekali. Ia malah sibuk memotret hasil karya mereka dan bahkan mulai memikirkan karya berikutnya. Walaupun cerita Anna terdengar masuk akal, Shiro tetap merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tahu putranya bukan orang yang mau membantu memotong mayat hanya demi keindahan seni. Menurutnya, pasti ada alasan lain mengapa Itaru mau membantu Anna. Karena itu, Shiro bertanya, apakah mereka sebenarnya saling mencintai? Namun Anna membantah bahwa mereka memiliki hubungan romantis. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya berjanji akan melakukan apa saja agar Itaru mau membantunya. Meski begitu, Shiro masih merasa ada yang tidak cocok. Menurut pengakuan Anna, semua rencana itu dibuat olehnya sendiri. Tetapi dari jawaban Anna sebelumnya, terlihat bahwa ia sebenarnya hampir tidak mengerti tentang kupu-kupu. Karena itu, Shiro mulai mempertanyakan bagaimana Anna bisa menciptakan konsep spesimen manusia yang sangat rumit berdasarkan berbagai jenis kupu-kupu. Menurutnya, karya serumit itu tidak mungkin dibuat dalam waktu singkat. Kecuali Anna adalah seniman jenius yang sangat luar biasa. Akhirnya, Shiro menyimpulkan bahwa Anna juga hanyalah kupu-kupu peniru, sama seperti putranya. Ia percaya bahwa Anna sebenarnya hanya mencoba menanggung kesalahan pelaku yang sesungguhnya. Setelah memikirkan semua kemungkinan, Shiro akhirnya sampai pada satu nama, Rumi. Begitu mendengar nama itu, wajah Anna langsung berubah panik. Ternyata, dugaan Shiro benar. Semua kejadian ini memang sudah direncanakan oleh Rumi sejak awal. Nasib para remaja itu sebenarnya sudah ditentukan sejak mereka dipilih untuk datang ke perkemahan seni. Namun, karena Rumi tiba-tiba jatuh sakit, ia menyerahkan seluruh rencananya kepada Anna dan berharap putrinya bisa menyelesaikan karya seni terakhirnya. Karena Anna takut membunuh, Rumi mulai memengaruhi pikirannya. Ia mengatakan bahwa para korban memang pantas mati atau sebenarnya ingin mati. Menurut Rumi, apa yang mereka lakukan bukanlah pembunuhan, melainkan membersihkan dunia dan membantu para korban mendapatkan kebebasan. Rumi juga mengatakan bahwa tubuh para korban bisa dipakai untuk menciptakan karya seni yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, Rumi berjanji bahwa jika Anna berhasil menyelesaikan semuanya, maka Anna akan menjadi satu-satunya pewarisnya. Pada akhirnya, Anna berhasil dipengaruhi dan membunuh 5 remaja tersebut. Saat Shiro mengira cerita itu sudah selesai, Anna kembali mengungkap fakta mengejutkan lainnya. Awalnya, Rumi sebenarnya ingin Shiro melihat langsung karya-karya tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Namun, Anna tidak melakukan itu. Ketika Anna kembali ke Amerika dan menceritakan semuanya kepada ibunya, hal pertama yang ditanyakan Rumi adalah, apakah Shiro sudah melihat karya itu secara langsung? Saat Anna menjawab belum dan mengatakan bahwa ia hanya berencana mengirim foto, wajah Rumi langsung berubah dingin. Rumi menjadi sangat marah dan menyebut Anna sebagai kegagalan yang mengecewakan. Di saat itulah Anna akhirnya sadar bahwa orang yang paling penting di hati ibunya ternyata bukan dirinya, melainkan Shiro. Namun, pada saat itu, Anna sudah tidak lagi mencari pengakuan dari ibunya. Selain itu, selama proses memotong tubuh para korban, Anna baru menyadari bahwa dirinya ternyata juga memiliki kemampuan tetrakromasi, yaitu kemampuan melihat lebih banyak warna dibanding orang biasa. Hanya saja, selama ini ia sendiri tidak pernah menyadarinya. Saat membereskan barang-barang peninggalan ibunya, Anna menemukan lukisan terakhir karya Rumi. Warna dalam lukisan itu terlihat kasar dan sangat berbeda dari gaya Rumi biasanya. Dari situlah Anna menyadari bahwa Rumi sebenarnya sudah lama kehilangan kemampuan penglihatannya yang istimewa. Kenyataan bahwa dirinya berubah dari seorang seniman jenius menjadi orang biasa membuat Rumi mengalami tekanan mental yang sangat berat hingga akhirnya kehilangan kewarasannya. Setelah mendengar semua cerita itu, Shiro langsung memikirkan putranya. Saat itulah ia akhirnya memahami kebenaran yang sebenarnya. Itaru sengaja membiarkan dirinya dibunuh dan dijadikan spesimen oleh ayahnya sendiri. Pada hari itu, Itaru memang sengaja membiarkan Shiro menemukan catatan di komputer dan foto-foto di ruang gelap. Ia tahu ayahnya pasti akan kembali ke pegunungan untuk memastikan keberadaan mayat-mayat tersebut. Karena itu, Itaru juga sengaja menaruh desain spesimen Anna di tempat yang mudah ditemukan.
Ia berharap ayahnya yang putus asa akan membunuhnya demi menghentikan semua kegilaan itu. Obat tidur dan racun di laci meja pun sebenarnya sengaja disiapkan agar ditemukan oleh Shiro. Kebetulan hari itu adalah ulang tahun Itaru. Ia tahu ayahnya kemungkinan akan mencampurkan racun ke dalam anggur nanas yang mereka minum bersama. Meski begitu, Itaru tetap meminum minuman tersebut tanpa ragu. Pada akhirnya, ia perlahan jatuh di pelukan ayahnya sendiri. Shiro lah yang akhirnya membunuh putranya dengan racun. Tanpa sadar, sekaligus menyelesaikan karya seni terakhir yang telah dirancang oleh anaknya. Saat Shiro akhirnya sadar bahwa semua kejadian itu sebenarnya bagian dari rencana besar Itaru, mentalnya benar-benar hancur. Shiro bisa mengetahui kebenaran tersebut karena di dalam lukisan yang dikirim Anna terdapat pesan tersembunyi dari putranya. Film pun berakhir di titik itu. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga, nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.